Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rizka Cahyani dari kelompok 2 Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan dalam tugas mingguan shift 1 kali ini. Soal yang pertama adalah suatu perusahaan pakaian ingin melaksanakan sampling penerimaan tunggal yang dapat memberikan resiko pada perusahaan sebesar 5% dengan AKL sebesar 0,5%. Selain itu, rencana sampling juga harus memenuhi keinginan konsumen penerima barang tersebut, yang resikonya adalah 10% dengan LKL sama dengan 10%. Tentukan rencana sampling yang sesuai dengan kondisi pada perusahaan pakaian tersebut. Soal yang kedua, tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 1.500 unit yang menekankan pada resiko produsen sebesar 5% terhadap 0,6% produk baik yang ditolaknya dan resiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 4% produk cacat yang diterimanya. Yang ketiga, suatu perusahaan botol parfum melakukan pemeriksaan terhadap satu lot botol parfum yang berisikan 10.000 unit dan memiliki rata-rata cacat sampel sebesar 3%, jika telah ditentukan bahwa rencana sampling yang digunakan adalah sebagai berikut. N1 sama dengan 100, CL-nya sama dengan 5, RL sama dengan 9, yang B, NL sama dengan 150, CL-nya sama dengan 10, RL sama dengan 18. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, diketahui nilai AKL sebesar 1,5% dan LKL sebesar 7,5%, maka tentukan probabilitas penerimaan lot pada sampel yang dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, saya akan menginterpretasikannya melalui software RStudio. Di sini sudah tertampil software RStudio. Yang pertama kita pilih file, kemudian new project. Nah, setelah itu kita masukin sintaksnya menginstal package, install.package acceptance sampling. Setelah menginstal package-nya di run, kemudian kita mengaktifkan package-nya. Jika package-nya tersebut telah terinstall. Kemudian, nah, kemudian kita ke soal yang nomor 1 itu, definisikan unsur peluang produsen. Kita masukin sintaksnya yaitu AKL 0,005 ini didapatkan dari hasil yang nomor 1 itu hasil persen dibagi dengan 100, 0,005. Alfanya yaitu 0,05, kemudian resiko produsen 1 alfa 1. Kemudian di run. Kemudian setelah itu kita definisikan unsur peluang konsumennya. Kita masukin sintaksnya LQL skor 1, 0,1 itu didapatkan dari persen 1 dibagi dengan 100, jadi 0,1. Kemudian risiko konsumennya yaitu kita masukin 0,1. Kita akan. Kemudian kita akan membuat rencana sampling. Kita masukin sintaksnya plan PRP sama dengan C AKL 1, resiko produsen 1, PRP prosedur risk probability. Kemudian CRP sama dengan C LTL 1, risiko konsumen 1. Hashtag CRP prosedur risk probability tipe binomial karena sifatnya probabilitas sukses atau gagal. Kemudian setelah kita ketikkan sintaksnya, maka kita setelah di-run didapatkan di sini datanya bahwa yang tertampil sudah diinput dengan benar. Kemudian kita akan menampilkan rencana sampling dengan masukkan sintaks rencana 1OC 2C N sama dengan plan 1 N C plan 1 C R sama dengan plan 1 R tipe binomial PDSEC SIK SIQ
0,LQL square 1 kali 2, 0,01 smoothing grafik, kemudian run. Kemudian setelah itu kita masukin sintaks rencana akses sampling. Dengan memasukkan sintaksnya sampling access PRP CLQL1 resiko produsen 1, CRP CLQL1 resiko konsumen keberitaan. Di sini didapatkan bahwa PRP-nya bernilai 0,9844 dan CRP-nya yaitu 0,095. Kita selanjutnya akan menampilkan OC atau kurva OC. Kita masukin sintaksnya, kurva OC1 plot rencana 1, tipe 1, tipe L, kalau sama dengan red, untuk berwarna grafiknya yaitu merah. Main kurva OC soal 1 dan NIM saya sendiri. Grid call black. Kemudian di run. Nah, di sini bahwa dalam grafik tertampil 1,0 dan proportion defektifnya itu 0,20. Kemudian kita ke soal yang nomor 2. Jika package-nya belum diinstal, maka kita masukin sintaksnya. Jika sudah, hanya mengaktifkan package-nya saja. Kemudian, definisikan jumlah lotnya yaitu tadi 1.500 yang terdapat dalam soal nomor 2. Giliran. Nah, setelah itu definisikan unsur peluang produsennya. Sini kita masukin sintaksnya AQL 0,06 itu dari hasil persen dibagi dengan 100, alfa keduanya yaitu 0,05, risiko produsen keduanya yaitu 1 min alfa 2. Kemudian kita akan setelah itu akan mendefinisikan unsur peluang konsumen LQL2 sama dengan 0,04, resiko konsumen 2-nya itu 0,15. Kemudian selanjutnya membuat rencana sampling dengan memasukkan sintaks plan 2, plan PRPC dalam kurung AQL2, resiko produsen kedua, PRP prosedur risk probability, kemudian CRP CLQL2 resiko konsumen kedua, hashtag CRP prosedur risk probability, tipenya itu binomial, tadi sama dengan lot 2. Kan? Selanjutnya, di soal nomor 2 ini kita akan menampilkan rencana sampling dengan memasukkan sintaks rencana 2 OC2C N sama dengan plan 2 N, C plan 2C, R plan 2 R. Tipenya itu binomial, PDS EQ dalam kurung 0,LQL2 kali 2, koma titik 0,01, kemudian selanjutnya kita akan rencana kedua sampling 2. Masukkan sintaksnya. Sampling 2 akses rencana 2. PRPC dalam kurung AQL 2 resiko produsen kedua. CRP sama dengan CLQL 2, resiko konsumen 2, kemudian di sini didapatkan bahwa nilai PRP-nya dan CRP-nya yaitu jika PRP 0,96 dan CRP-nya itu 0,148. Kemudian kita akan menampilkan OSEC proof atau kurva OC yang kedua dengan masukkan sintaks plot dalam kurung rencana 2 tipe L, grafiknya berwarna orange, main kurva OC soal 2 dan ini nama kurvanya grid call navy. Navy ini untuk garis pada grafik tersebut. Pinggiran. Di sini sudah dapatkan bahwa grafiknya nilai P accept-nya itu 1,0 dan proportion defektifnya itu 0,08. Kemudian kita ke soal yang 3A. Soal 3A ini definisikan jumlah lot N lot 3 10.000, kemudian kita run. Selanjutnya masukkan sintaks lagi. Kita ke soal 3A ini definisikan unsur peluang produsen.
AQL3 0,015, alpha 3 0,1, dan resiko 3 dalam produsen 1 min alpha ketiga. Giliran selanjutnya kita akan mendefinisikan unsur peluang konsumen dengan memasukkan sintaks LQL3 0,075, resiko konsumen 3-nya yaitu 0,1. Kemudian giliran N3A yaitu 100, C3A yaitu 5, dan R3A yaitu 9 nilainya. Kemudian sadiran kita akan menentukan rencana sampling dengan memasukkan sintaks rencana 3A OC2C. Kemudian N sama dengan N3A C3A tipenya binomial PDSTQ 0, LQL3 dikali 2, titik 0,1. Kemudian selanjutnya akan menentukan rencana sampling 3A akses. Dengan memasukkan sintaksnya, sampling 3 akses rencana 3A, PRP CAQL, 3, resiko produsen 3, CRP CLQL 3, resiko konsumen 3. Kemudian sini dapatkan nilai PRP-nya itu 0,9959 dan CRP-nya itu 0,2308. Kemudian kita akan menampilkan OC curve, yaitu kurva OC. Kurva OC ini dengan masukkan sintaks kurva OC 3A, foldernya 3A, tipe L, folder green, warna grafiknya itu warna hijau, main kurva OC soal 3A. Grid call sama dengan ground. Kemudian di sini citaran didapatkan bentuk grafiknya yaitu nilainya 1,0 dan proportion defektifnya itu 0,15. Selanjutnya ke soal yang terakhir yaitu soal 3B. Soal 3B ini yang pertama, definisikan jumlah lotnya dengan memasukkan sintaks lot 3 10.000 kemudian jiran. Selanjutnya, mendefinisikan unsur peluang produsen dengan masukkan sintaksnya AQL3 0,015, alpha 3 0,1, resiko produsen 3 min 1 alpha 3, kemudian selanjutnya akan mendefinisikan unsur peluang konsumen dengan masukkan sintaksnya LQL3 0,75 dan resiko konsumen 3-nya itu 0,1. Setelah itu masukkan sintaksnya lagi. Yang selanjutnya N3B 150, C3B 10 nilainya, dan R3B-nya itu 18. Kemudian akan selanjutnya itu menentukan rencana sampling dari soal 3B dengan masukkan sintaks rencana 3B OC2C dalam kurung N sama dengan N3B, C sama dengan C3B, tipenya binomial, PDSI X-nya yaitu dalam kurung 0, LQL3 dikali 2, 0,1, PDSIK 0 LQL3 kali 2, titik 0,01, kemudian dirun. Sampling 3B-nya itu, rencana sampling 3B itu dengan masukkan sintaks sampling 3B akses R rencana 3B, PRP. PRP-nya itu C AQL3 resiko produsen 3, CRP-nya itu CLQL3 resiko konsumen 3. Kemudian dirun. Dapatkan nilai PRP-nya itu 0,9999 dan CRP-nya itu 0,4246. Selanjutnya kita akan menampilkan kurva OC-nya dengan masukkan sintaks kurva OC3B plot rencana 3B tipe L, warna grafiknya blue, biru, main sama dengan kurva OC soal 3B dengan grid all black.
warna garisnya itu hitam. Kemudian sekarang. Nah, di sini didapatkan bahwa grafiknya 1,0 ini yaitu PA nya dan proportion defect-nya yaitu 0,15. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.